Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam mengasihi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin pagi ini adalah Senin yang minggu yang terakhir di bulan Januari di tahun 2023. Karena hari ini tepat adalah tanggal 30 Januari 2023. Berarti sudah sebulan yang lalu Bapak Ibu ya. Baru tuh saya sampaikan firman Tuhan 31 Desember adalah akhir daripada tahun 2022. Masih tahun 2022, itu bulan yang lalu. Sudah lewat 1 bulan yang lalu. Saat ini begitu cepat, sudah tanggal 30 Januari 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Berarti cintanya Tuhan amat heran. Cintanya Tuhan Yesus begitu dahsyat yang sudah menolong kita. Mari Bapak Ibu, kita evaluasi diri atau kita merenungkan betapa baiknya Tuhan, betapa besar kasih Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Tuhan sudah izinkan kita hidup dari 1 Januari 2023 sampai hari ini tanggal 30 Januari 2023. Berarti cintanya Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kalau cintanya Yesus luar biasa, Yesus tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tapi banyak manusia berubah sama Tuhan. Seringkali dia tidak ingat akan cintanya Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang selalu dia tidak setia. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini, saya diperintahkan Tuhan untuk mengambil renungan dengan tema supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah dan memegang perintahnya. Dan itu juga buat kita, supaya kita benar-benar dalam hidup ini, supaya kita jangan menghilangkan kepercayaan kepada Tuhan, supaya kita semua menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus dan tidak boleh melupakan akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah mengentar memelihara kita dari hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Tutu saya pada kesempatan pagi ini, saya mau nyanyikan 2 pujian. Yang pertama, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun dunia silih berganti, seringkali kita menghadapi cobaan, menghadapi masalah, tapi justru Tuhan mau lihat sejauh mana cinta kesetiaan kita kepada Yesus. Maka Tuhan memberkati kita semua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Saya membacakan ayat dalam 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara semua, apakah benar Bapak Ibu Saudara semua mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus? Bukan dengan mulut aja mencintai Tuhan, tapi perilaku kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Seringkali manusia hanya minta berkat dari Tuhan, minta pertolongan Tuhan, tapi begitu menghadapi ujian cobaan, dia bersungut-sungut, dia ngomel menyalahkan Tuhan seperti bangsa Israel. Tapi dengan pujian ini katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau. Saya ganti, ku tetap cinta Yesus. Karena kita semua bukan hanya mau. Kalau mau berarti belum dijalankan. Tapi kalau tetap cinta Yesus, berarti sudah mencintai Tuhan Yesus. Katakan, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku lebih cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, nyatakan kasih-Mu Tuhan dalam hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan kau tertinggi, itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebagai kekayaan dan kemuliaan, itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin, haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa, sucikan hati kami, sucikan mulut kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, ampuni semua salahku. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua pagi ini. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami pagi ini berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Biar kita benar-benar kita jaga kecintaan kita kepada Yesus. Sebab Tuhan berfirman dalam Amsal Sulaiman 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Amin. Mari kita pagi ini adalah benar kita mencintai Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh, karena orang yang mencintai Tuhan, kata firman Tuhan, dikenal oleh Allah. Kalau dikenal oleh Tuhan Yesus, berarti nama kita terdaftar di dalam kitab kehidupan surga buat selama-lamanya. Amin. Mari pagi ini saya mau baca ayat cukup panjang, satu pasal. Mazmur 78 ayat 1, demikian firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Asaf
Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang menceritakan kepada kami lalu nenek moyang kami. Kami tidak kena mensembunyikan kepada anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan-peringatan Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan yang tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pentemburan. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukan keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Goan Soan, di sebelahnya laut, di seberangkannya mereka dirikannya air sebagai bendungan, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api, di belahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya, dibuatnya aliran keluar dari bukit batu, dibuatnya air turun seperti sungai, tapi mereka terus berbuat dosa terhadap dia, dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang guru, di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Mereka berkata kepada Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpencar air dan membanjiri sungai-sungai. Tetapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersahap seperti pasir laut. Ia menjatuhkan ke tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka terhadap mereka, yang membunuh kembong-kembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel, sekalipun mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatannya yang ajaib. Ayat 33 yang terakhir. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesisihan dan tahun mereka di dalam kekejutan. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Mazmur 78. Saya membaca ayat 1 sampai 33. Besok saya lanjutkan dari ayat 34 sampai 72. Di sini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau sungguh-sungguh Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Padahal kalau kita lihat sini, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberikan berkat-Nya, saudara. Kalau kita lihat sini ayat 13, di belahnya laut, di seberangkannya mereka dirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan api. Di belahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya. Semua banyak mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Mereka waktu lapar dikasih makan, saudara. Di ayat 24. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Bahkan sebutnya mereka sangat kenyang. Di ayat 29. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Amin. Sama halnya dengan kehidupan kita. Seringkali kita ditolong sama Tuhan, tapi seringkali kita melupakan cintanya Tuhan. Saya pribadi banyak ditolong Tuhan. Saya sejak jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit saya. Saya selalu diberikan kesehatan.
Tapi saya tidak mau menjadi orang yang bocengli. Saya tidak mau menjadi orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi jadilah orang yang benar, yang selalu ingat akan kasih setiap Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah, dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Ada 3 poin nih saudara. Supaya mereka menaruh kepercayaan, artinya supaya kita punya iman sama Tuhan. Dan kedua, tidak boleh melupakan perbuatan kebaikan Tuhan. Dan ketiga, kita memegang perintah-perintah harus taat. Kita sudah ditolong Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita. Dari sejak kita mengenal Tuhan sampai detik ini. Biarpun kita punya masalah. Mengenal jalan Tuhan memang tidak gampang Bapak Ibu. Jalan Tuhan itu sempit. Kalau kita lihat sini dalam Matius pasal 7. Jalan Tuhan menuju surga itu jalannya sempit saudara. Orang bersesak-sesaan memang. Saya mau baca. Di ayat 14, Matius 7 ayat 14. Karena sesalah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Orang yang masuk surga itu sedikit saudara. Karena kebanyakan pada umumnya orang itu bisanya bersungut-sungut, ngomel. Tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak setia sama Tuhan. Banyak mereka seperti itu. Malah kata firman Tuhan, banyak mereka yang nanti murtad. Matius 24 saya mau baca. Ayat yang ke-10. Banyak mereka murtad saudara. Matius 24 ayat 10 dikatakan, dan banyak orang kan murtad. Dan mereka saling menyerahkan dan saling benci. Coba nih. Tidak ada kasih Tuhan. Padahal Tuhan sudah begitu baik. Sudah menolong kepada kita. Sudah ditolong, dipelihara sama Tuhan. Sebagai bukti saya cinta Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan bernasar. Baru itu tahun 2020 COVID. Saya tidak pernah COVID. Saya tidak pernah sakit saudara. Sejak menjadi hamba Tuhan. Saya dipelihara Tuhan. Selalu sehat. Untuk itu sebagai bukti cintanya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya bernasar berbicara kepada Tuhan. Izinkan di tengah-tengah COVID ini. Saya akan beritakan firman Tuhan pagi malam Tuhan. Saya minta kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan berikan firman kepada saya. Supaya saya melaksanakan firman Tuhan. Dalam Imamat pasal 8 ayat 35 saudara. Ya, ini sebagai pegangan hidup saya. Dan saya kuat di dalam Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus menyertai saya. Dan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Lihat saya mau baca. Imamat 8 ayat 35 menjadi kekuatan buat saya. Karena ini perintah Tuhan. Imamat 8 ayat 35 dikatakan. Di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya. Saya di dalam kemah pertemuan artinya membangun persekutuan dengan Tuhan. Saya duduk di kaki Tuhan. Saya beritakan firman Tuhan pagi, malam, 7 hari lamanya. Dari Senin sampai Minggu tidak pernah berhenti saya. Karena perintah Tuhan. Dan Tuhan katakan, dan kamu harus melakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia. Saya melakukan dengan setia sampai detik ini. Dari sejak 1 Januari 2021. Berarti sudah berlangsung di atas 2 tahun. Supaya mereka jangan mati. Karena demikian diperintahkan kepadaku. Ini perintah firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan. Juga tertulis di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Supaya saya menantiasa beritakan firman Tuhan. Saya belajar taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang saya kerjakan. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dikatakan. Beritakan firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari melalui firman Tuhan. Ada 3 poin. Supaya mereka menaruh kepercayaan. Artinya mari kita tingkatkan iman kita kepada Tuhan. Iman kita kalau dalam Roma pasal 8-17. Iman timbul dalam Roma 10-17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengarkan firman Kristus. Berarti kalau kita mau bangkitkan iman kita. Roma 10-17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebab dalam Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman orang tidak berkenan sama Tuhan. Maka pentingnya kita memiliki iman kalau kita dengar rajin firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman. Dan yang kedua. Tidak boleh kita melupakan perbuatan kasih. Jangan pernah melupakan Tuhan. Artinya makin hari kita mencinta Tuhan. Kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Dan yang ketiga. Memegang perintah-perintahnya. Yaitu kita mau taat. Karena masuk ke surga itu iman dan taat saudara. Sebagai ayat terakhir saya mau kasih. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak. Ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak.
ia tidak akan mendapatkan hidup yang kekal, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kita tidak cukup hanya percaya saja. Kalau hanya percaya saja tidak taat, itulah seperti iblis. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, iblis percaya tentang Tuhan, tapi iblis gemetar. Coba nih, tapi manusia percaya tidak gemetar. Dia ngelawan sama Tuhan seperti bangsa Israel. Tapi melalui firman Tuhan pagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mau makin hari, kita mau makin tingkatkan kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan, dengan menggali firman Tuhan dan melakukannya. Dan yang kedua, kita tidak boleh melupakan akan kasih dan ingatlah, dan makin hari makin cinta Tuhan. Dan ketiga, belajar kita mau taat. Kita mau cinta Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tolong. Dan Tuhan akan memberkati. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, apa yang kita kerjakan diberkati dalam nama Yesus. Tuhan kan angkat kita menjadi kepala bukan ekor. Hidup kita terus naik bukan turun. Kan hidup kita di dalam rencana janji Tuhan yang sempurna. Mulai saat ini sampai selama-lamanya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Cintanya Yesus, haleluya, amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, haleluya. Oh heranlah, amin. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Heranlah buat saya, amin, haleluya. Cintanya Yesus, haleluya, amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, amin. Oh heranlah, cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Ingat cintanya Tuhan Yesus. Saudara dulu hidup di dalam kegelapan, tidak mengenal kebenaran. Dan kita saat ini menjadi milik dari Yesus. Kalau milik menjadi Yesus, nanti kelak kita akan memiliki kerajaan surga buat selama-lamanya. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, amin. Oh heranlah, cintanya Yesus, haleluya, amat heranlah, haleluya. Heranlah buat saya, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati dan bersama kita semua. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.